Selamat datang di tutorial lengkap pemanfaatan Tools Canopy, kendali analisis spasial otomatis untuk penataan kawasan hutan terintegrasi, yang merupakan bagian dari pengembangan sistem informasi pengukuhan kawasan hutan atau yang lebih dikenal dengan KUKU. Pada video ini, kami akan menjelaskan alur setup dan penggunaan Tools Canopy yang dapat dioperasikan pada ArcGIS Pro. Adapun langkah yang perlu kita lakukan untuk persiapan sebelum kita menggunakan Tools Canopy, yaitu yang pertama, kita harus mengunduh Canopy. Yang kedua, kita melakukan clone dan aktivasi environment pattern di ArcGIS Pro. Yang ketiga, integrasi pattern ke sistem Windows. Yang keempat, melakukan instalasi library tambahan. Dan yang kelima, membuka layout dan memperbaiki sumber data. Dengan penyiapan tersebut, maka kedepannya Tools Canopy dapat dijalankan dengan baik pada ArcGIS Pro. Mari kita mulai dengan mengunduh Canopy dengan cara mengunjungi link yang tertera pada layar ataupun dapat dilakukan scan QR code untuk mengunjungi halaman pengunduhan. Berikut merupakan Canopy versi 1.0. Di dalamnya terdapat berbagai file. Mari kita unduh dengan memencet tombol pengunduhan ataupun download. Langkah selanjutnya yaitu melakukan clone dan aktivasi environment pattern di ArcGIS Pro. Mari kita buka ArcGIS Pro. Berikut adalah tampilan awal ArcGIS Pro. Untuk melakukan clone environment, mari kita pergi ke setting, lalu pilih package manager. Secara default di sini kita menggunakan ArcGIS Pro -py3 dan di sini kita tidak dapat melakukan modifikasi environment. Maka disarankan di sini untuk melakukan clone dan mengaktifasinya. Mari kita lakukan clone dengan memencet tombol gerigi. Clone environment. Tentukan tujuan ataupun destination untuk menyimpan environment yang akan kita buat. Di sini saya memilih pada OSC dan folder Canopy. Dan oke. Di sini ArcGIS akan memproses pembuatan environment sesuai dengan environment default yang kita clone ke destinasi yang kita tuju. Setelah clone environment berhasil, maka kita melakukan activate dengan cara klik titik 3 yang ada di sebelah kanan dan pilih activate. Dengan demikian, maka environment yang berjalan saat ini tidak lagi menggunakan default, namun menggunakan environment yang telah kita setup khusus untuk Canopy. Langkah selanjutnya, kita integrasikan Python ke sistem Windows dengan cara kita buka environment atau kita cukup mencari env pada Windows, lalu pilih Edit the System Environment Variables. Lalu kita klik Environment Variables, pada Path kita klik 2 kali, lalu kita pilih New. Di sini kita dapat mencari di mana environment tadi kita simpan. Kita buka ArcGIS Pro, lalu kita copy alamat environment yang telah kita simpan. Di sini kita klik New, lalu kita paste, kita klik New lagi, lalu kita paste, kita tambahkan garis miring script. Perhatikan penulisan script dengan S di depan menggunakan huruf kapital dan ditambahkan S di belakang. Scripts. Lalu kita klik OK, OK, dan OK. Mari kita cek. Apakah integrasi Python ke sistem Windows telah berhasil dengan cara kita buka terminal dan kita ketikkan pip min v dengan V besar. Nah, di sini terminal telah memberikan informasi bahwasanya pip berhasil ditemukan dengan versi 23.3.2 yang berada di Canopy Environment. Mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu melakukan instalasi library tambahan. Mari kita buka kembali terminal. Pada terminal ini, kita tambahkan library Python docx dengan cara pip install Python docx. Lalu kita enter. Pastikan laptop atau PC teman-teman terkoneksi dengan internet. Kita lanjutkan dengan instalasi OpenPyXL dengan cara pip spasi install spasi OpenPyXL. Kita enter. OpenPyXL telah tersedia pada environment kita. Mari kita lanjutkan dengan instalasi docx TPL. Pip spasi install spasi docx TPL.
Kita enter. Di sini kita telah berhasil instalasi library tambahan. Mari kita tutup terminal dan kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu membuka layout dan memperbaiki sumber data. Mari kita kembali ke ArcGIS Pro. Environment kita tutup dengan klik OK. Jika kita perhatikan, di atas sudah tidak ada yellow notification atau notifikasi kuning yang menyatakan warning, karena kita sudah mengubah environment dari default ArcGIS Pro.py3 menjadi environment yang kita setup pada Canopy. Mari kita kembali ke halaman utama ArcGIS, dan mari kita membuat project baru dengan start without template. Sambil kita menunggu penyiapan project, mari kita buka file unduhan Canopy yang telah kita unduh pada sesi sebelumnya. Ini merupakan file yang telah kita unduh tadi. Mari kita ekstrak terlebih dahulu. Di dalam Canopy terdapat banyak file seperti ini. Mari kita kembali ke ArcGIS. Setelah project terbuat, mari kita menambahkan folder connection kepada folder Canopy yang telah kita unduh. Setelah kita add, mari kita buka folder dan klik Canopy. Lalu kita pilih layout yang telah disiapkan, yaitu layout SS telaah dengan cara klik kanan, Add and Open. Di sini, ArcGIS akan melakukan import sesuai dengan layout yang telah disiapkan. Berikut merupakan tampilan layout yang akan kita gunakan. Di sini, untuk data-datanya masih tanda seru atau tidak ditemukan, karena ini merupakan template. Untuk memudahkan eksplorasi data, mari kita tambahkan map, yaitu telaah 2025 yang bisa kita temukan pada map telaah 2025. Kita klik kanan, lalu open. Setelah telaah 2025 terbuka, di sini kita dapat memulihkan data sesuai dengan data IGT yang terakhir. Mari kita pulihkan data, terutama yang ada pada grup data lokal, yang mana ini merupakan IGT yang akan kita gunakan untuk analisis spasial. Yang pertama, kawasan hutan. Kita klik tanda seru, lalu kita pilih source data yang akan kita gunakan untuk kawasan hutan sesuai tempat di mana kita menyimpannya. Di sini, ArcGIS akan melakukan repairing broken data source. Karena saya menyimpan IGT dalam satu folder, maka data lokal dapat dipulihkan secara langsung, sehingga sudah tidak ditemukan tanda seru pada data lokal. Adapun data lain yang belum ditemukan akan tetap terdapat tanda seru. Namun, dapat diabaikan karena data ini belum tentu yang akan kita gunakan, tapi simbologi yang akan kita adopsi. Akhirnya, kita telah berhasil membuka layout dan memperbaiki sumber data. Selanjutnya, kita dapat menjalankan Canopy Tools dengan menambahkan data yang akan kita telaah terlebih dahulu dan membuka tools Canopy yang telah kita unduh. Mari kembali ke ArcGIS. Pada tutorial ini, sudah dilengkapi juga dengan SHP yang kita dapat gunakan untuk latihan, yang berada di folder latihan. Di sini terdapat SHP contoh Kalimantan. Mari kita add to current map. Berikut merupakan SHP data permohonan. Sebagai contoh, ini adalah permohonan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam memproses analisis spasial, harus kita pisahkan berdasarkan pulau karena data dari RKTN terbagi menjadi beberapa wilayah. Namun, tidak perlu khawatir karena tools Canopy sudah dilengkapi dengan Combine Excel yang mana nanti dapat menggabungkan hasil daripada analisis spasial yang dapat diproses secara langsung untuk dijadikan dokumen. Mari kita perbaiki terlebih dahulu untuk simbologi. Di sini kita dapat memperbaiki simbologi sesuai dengan ketentuan yang telah kita sepakati, ataupun dapat menyalin simbologi yang ada pada template. Contohnya, pada contoh Kalimantan ini, saya klik 2 kali, lalu saya menggunakan black outline 2 PTS ini sebagai simbologi lokasi permohonan, yang mana ini sama dengan template. Langkah selanjutnya, kita kembali ke Art Catalog dan membuka Tools Canopy. Dapat kita lihat bahwa di Tools Canopy versi 1.0 terdapat beberapa tools di dalamnya. Yang pertama, analisis spasial PPT-PKH, Auto Capture Layout, Auto Doc Naskah, Auto Doc Surat Tanggapan, dan Combine Excel Files. Ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Untuk langkah yang pertama, yaitu kita akan melakukan analisis spasial PPTPKH. Dengan menjalankan tools Canopy, analisis spasial PPTPKH versi 1.0 dengan cara klik 2 kali atau klik kanan Open. Setelah toolsnya terbuka, maka kita dapat melakukan analisis spasial PPTPKH sesuai dengan data dan IGT yang kita butuhkan. Mari kita isikan. Pemohon kita isi dengan contoh Kalimantan. Dapat kita drag ke sini, atau kita juga dapat menggunakan tombol drop down yang mana kita dapat memilih source data yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, kawasan hutan IGT, kita pilih kawasan hutan tab 50K. PPTPKH IGT, kita select drop down, lalu kita pilih PPTPKH. Penutup lahan 2000, kita pilih PL 2000. Ingat, selain drop down, kita juga dapat menarik langsung atau drag and drop ke form yang ada di kanan. Oke, di atas ada workspace, yang mana ini harus kita isi menggunakan geodatabase yang akan digunakan selama proses analisis berlangsung. Kita pilih di mana kita akan menyimpan. Itu di sini, GDB, default GDB, kita pilih. Lalu kita lanjutkan dengan pelengkapan data-data IGT yang lainnya. Untuk RKTN, kita pilih sesuai dengan data tadi, yang mana ini adalah contoh Kalimantan, maka kita pilih RKTN Kalimantan. Mari kita cross-check kembali untuk data yang kita input apakah sudah benar. Pemohon, yaitu contoh Kalimantan, workspace, default GDB, kawasan hutan, PPTPKH, penutup lahan 2000, 2020, 2024, PIPIP, PIAP, PBPH, PPKH eksplorasi, PPKH tambang, PPKH non-tambang, Rehabdas, perhutanan sosial definitif, RKTN, pelepasan, dan kita tentukan folder output di mana kita akan menyimpan data hasil analisis spasial. Di sini saya akan menyimpan di hasil telaah 25. Kita pilih folder hasil telaah 25, lalu saya klik OK. Jika semua form sudah kita isi, maka kita klik Run. Di sini kita dapat memantau proses analisis spasial PPTPKH apakah telah berjalan ataupun ada kendala dengan klik View Details. Di sini akan terdapat pesan jika terdapat kendala ataupun prosesnya telah selesai. Setelah menunggu beberapa saat, proses analisis spasial PPTPKH telah berhasil dilakukan meskipun di sini terdapat notifikasi bahwasanya analisis spasial PPTPKH berhasil, tapi terdapat warning. Adapun warning ini tidak menyatakan bahwasanya prosesnya gagal, dikarenakan meskipun terdapat warning ataupun peringatan, tetapi proses tersebut berhasil dilakukan dengan sukses. Mari kita buka folder output yang telah kita tentukan tadi. Kita menyimpannya di hasil telaah 25. Pada hasil telaah 25, di sini terdapat output berupa SHP dan Excel. Terdapat dua SHP, yang pertama telaah indikatif PPTPKH dan contoh Kalimantan non-PPTPKH. Mari kita buka pada Arc Catalog. Kita refresh terlebih dahulu. Di sini terdapat dua SHP. Mari kita buka SHP output berikut dengan cara klik Add to Current Map. Mari kita samakan terlebih dahulu untuk simbologi. Kita klik dua kali, lalu kita pilih Import Simbologi. Untuk contoh Kalimantan non-PPTPKH, dapat kita pilih simbologi layer dari non-PPTPKH, lalu klik Run.
Selanjutnya, untuk data telaah indikatif PPTPKH, kita pilih simbologi layer, telaah indikatif, dan klik Run. Simbologi telah berhasil kita lakukan. Selanjutnya, kita kembali ke Layout, kita pilih Legend, lalu kita klik telaah indikatif ini, dan klik kanan Properties. Untuk ukuran legenda dan apa saja legenda yang kita munculkan dapat kita sesuaikan dengan template yang telah disediakan. Sebagai contoh, di sini ada ND1308 dengan ukuran 60 pt dan 40 pt. Mari kita sesuaikan untuk data yang baru saja kita tambahkan, yaitu contoh Kalimantanan PPTPKH, dan telaah indikatif. Selanjutnya, kita sesuaikan untuk ukuran, yaitu 60 pt dan 40 pt. Lalu untuk feature display option, kita klik Only Show Feature Visible in the Map Extent. Pengaturan legenda telah berhasil. Kita close contoh Kalimantan, lalu kita buka Art Catalog kembali ke Tools Canopy, dan langkah selanjutnya kita akan melakukan layout otomatis menggunakan Tools Auto Capture Layout dengan cara klik 2 kali atau klik kanan Open. Di sini akan membuka Tools Auto Capture Layout versi 0.3. Mari kita isi data-data yang diperlukan. Kita kembali ke map dengan meminimize legenda, lalu kita fokus kepada telaah 2025, dan kita pilih contoh Kalimantan sebagai pemohon, telaah indikatif sebagai pertimbangan, dan contoh Kalimantanan PPTPKH sebagai areal permohonan non-PPTPKH. Untuk map, kita pilih telaah 2025, dan layout kita pilih layout SS telaah. Adapun group layer di sini merupakan data apa saja yang akan kita jadikan sebagai layout ataupun yang akan di-capture. Di sini kita memilih data lokal, yang mana data tersebut merupakan data IGT yang telah kita gunakan untuk analisis spasial. Lalu kita tentukan jeda waktu. Di sini kita sesuaikan dengan kemampuan laptop ataupun PC kita untuk memproses jeda antara satu data dan data lainnya untuk dimunculkan dalam layout. Lalu kita tentukan folder output. Di sini saya akan menentukan folder output auto capture di dalam hasil telaah 25. Lalu saya membuat folder baru, yaitu capture. Selanjutnya kita pilih folder capture dan OK. Sehingga output folder akan berada di dalam folder capture. Selanjutnya kita lakukan run. Seperti pada tool sebelumnya, di sini kita juga dapat melihat details dari progres yang berlangsung. Untuk memudahkan pemantauan, kita juga dapat membuka folder output yang telah kita tentukan sebagai tempat penyimpanan hasil auto capture layout, yaitu di dalam folder Canopy, hasil telaah 25, dan di folder capture. Di sini, sistem akan otomatis membuat folder sesuai ID pemohon, dan di dalamnya akan terdapat auto capture layout ataupun layout yang telah diekspor secara otomatis. Proses auto capture layout telah berhasil dilakukan. Di sini dapat kita pantau bahwa di folder capture terdapat beberapa folder sesuai dengan ID, dan di dalamnya terdapat layout peta yang telah diekspor. Tools selanjutnya yang ada dalam Canopy yang merupakan tools utama, yaitu Tools Autodoc Naskah. Mari kita buka dengan klik 2 kali atau klik kanan Open. Di sini kita pilih template lampiran, Browse. Lalu kita pilih template lampiran, yang mana ini ada di dalam folder Canopy yang telah kita unduh tadi. Klik OK. Template surat balasan merupakan opsional, begitu pula template telaah kronologis, sehingga kita dapat mengkosongkannya. Mari kita lanjut ke tabel telaah indikatif, yang mana ini merupakan output dari hasil analisis spasial telaah PPTPKH. Lalu kita klik OK. Lalu tabel alamat kita cari berada di folder latihan, list pemohon, OK. Folder capture, di mana kita menyimpan auto layout, yaitu ada di folder hasil telaah dan capture. Lalu pilih output folder untuk menyimpan hasil dari Autodoc Naskah. Di sini saya membuat folder baru dengan nama dokumen.
pilih folder, dan OK. Lalu kita jalankan, Run. Untuk memantau, kita dapat klik View Details. Kita buka folder, Dokumen. Di sini telah dibuatkan folder lampiran telaah, yang mana di dalamnya terdapat file yang telah dibuat untuk lampiran telaah. Mari kita coba buka salah satu. Berikut contoh dokumen yang dibuat menggunakan Autodoc naskah. Mari kita buka contoh lainnya. Kita buka nomor 5. Dengan pemanfaatan 3 tools utama Kanopi, yaitu analisis spasial, auto capture layout, dan Autodoc naskah, maka telah berhasil dibuat naskah secara otomatis yang disusun dari hasil analisis spasial dan dilengkapi dengan layout. Adapun 2 tools tambahan, yaitu untuk pembuatan surat tanggapan dan Combine Excel, merupakan tools opsional yang dapat dijalankan untuk mendukung 3 tools utama Kanopi. Mari kita coba jalankan Autodoc surat tanggapan dengan cara klik 2 kali atau klik kanan Open. Untuk template surat tanggapan, kita browse, lalu kita pilih template tanggapan, dan klik OK. Lalu kita cari tabel alamat di folder latihan, list pemohon, lalu klik OK. Lalu kita pilih folder output, kita buat folder baru, lalu pilih folder yang telah kita buat dan klik OK. Selanjutnya kita jalankan dengan klik Run. Tool berhasil dijalankan dengan notifikasi sukses. Mari kita buka folder. Di sini terdapat surat tanggapan yang telah berhasil dibuat. Mari kita buka. Demikian hasil dari surat tanggapan yang kita buka secara otomatis menggunakan tools Autodoc surat tanggapan. Mari kita lanjutkan dengan tools terakhir, yaitu Combine Excel. Tools Combine Excel digunakan untuk menggabungkan beberapa file Excel menjadi satu format data. Dalam contoh telaah analisis spasial PPTPKH, yang mana diproses berdasarkan pulau dikarenakan data RKTN terbagi menjadi beberapa pulau, maka analisis spasial PPTPKH terbagi menjadi beberapa pulau sesuai dengan data RKTN. Oleh karenanya, Combine File Excel dapat digunakan untuk menggabungkan hasil output dari analisis spasial PPTPKH yang berupa file Excel. Mari kita coba dengan klik 2 kali atau klik kanan Open. Di sini, kita cukup menentukan folder di mana kita menyimpan hasil analisis telaah PPTPKH, yang mana sebelumnya kita simpan pada folder hasil telaah 25. Pilih dan klik OK. Selanjutnya, kita dapat menentukan file output dengan namanya dan di mana kita akan menyimpannya. Di sini, saya akan menyimpan di folder hasil telaah 25 dengan nama gabungan Excel. Klik Save dan Run. Maka tools ini berhasil dijalankan. Mari kita buka folder output hasil telaah 25, maka dia akan membuat file gabungan Excel. Kita buka, ini merupakan files yang dibuat menggunakan tools Combine File Excel. Demikian panduan lengkap penggunaan tools Kanopi, kendali analisis spasial otomatis untuk penataan kawasan hutan terintegrasi. Terima kasih.